Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku sekalian, senang rasanya bisa menjumpai lagi kalian lewat channelku ini, Mood Channel. Pada video kali ini kita akan menyaksikan perdebatan seru tapi kocak yang bisa membuat kita tersenyum, bahkan mungkin juga bisa tertawa. Ya, perdebatan seru antara kristolog muslim Ustaz Sugi melawan Nabi yang ke-26, Nabinya Umar Kristen. Oke, jangan tunggu lama-lama lagi. Yuk kita lihat videonya berikut ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung channel ini yang sudah subscribe channel ini, dan yang baru saja bergabung jangan mau ketinggalan, ikut subscribe juga. Insya Allah dengan subscribe channel ini Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah, dan diklik tombol loncengnya supaya tiap saya upload video baru Anda akan dapat notifikasi dari video saya dan di share melalui media sosial Anda, sehingga apa yang Anda diketahui juga oleh rekan-rekan Anda. Ulangi lagi persyaratan Nabi yang diajukan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dan ini 5 persyaratan ini harus terpenuhi menurut Saifuddin Ibrahim. Kalau 5 persyaratan ini tidak terpenuhi, maka Bang Luga malam ini bisa dikatakan bahwa Nabi palsu. Seperti apa Nabi yang palsu. Oke, silakan. Pertama, dari syarat yang diajukan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim, Nabi harus dinubuatkan di kitab sebelumnya. Yang pertama, Bang Luga jawab. Yoel 2 ayat 28, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku dan anak-anak muda akan bernubuat. Bernubuat itu berbicara tentang kenabian, bro. Ya, hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir itu kapan? Sekarang adalah hari-hari terakhir. Artinya itu ayat itu yang kemudian menubuatkan bahwa itu bisa juga dikategorikan datang ke Bang Luga gitu. Boleh saya bicara? Silakan. Saya sangat tidak setuju. Iya, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada seluruh umat manusia. Tidak setuju. Pertanyaannya, ada nggak ayat ini di Al-Quran? Tanya si Sugi, nggak ada. Jelaslah nggak ada di Al-Quran. Kamu itu kan nabi sakit jiwa. Kalah kau. Ngapain kau bikin mujizat? Oke, tanya aja kok nggak bisa jawab. Saya terima. Oke, itu karena itu dari itu Bang Aristo, coba udahlah kau ditanya aja nggak bisa jawab. Kau mau bikin mujizat? Siapa yang mampu melukiskan mujizat sekarang? Ayo, mujizatmu tempe sayur, mujizatmu sayur. Anggaplah ini tempe, tapi kamu bisa nggak bikin kayak begini? Sayur, mujizatmu sayur. Ngomong kamu, tanya aja susah. Luka kau, nggak ada apa-apanya. Luka kau. Halo. Ayo, anggaplah ini tempe, tapi buatlah seperti saya paling tidak. Ya, dikondisikan Bang Aristo. Iya. Jadi satu-satu ya. Itu tampilkan Bang Aristo. Silakan Pak Sugi sudah. Udah. Ya. Oke, sebentar ya. Ini anggaplah ini tempe Luga, tapi kamu harus bisa bikin kayak begini. Nah, angkat dulu. Ya, ini pengetesan tenaga dalam ya. Diangkat 4 orang, nggak terangkat. Oke, nggak terangkat ya. Oh, udah. Coba kamu gandengan biar sekali isi. Kamu pegang tangan dia, pegang tangan. Oh, saling gandeng. Kamu pegang tangan, biar sekali isi aja. Tanpa rekayasa. Yalah, mujizat kayak gitu mas, setan juga bisa. Ya udah, bikin kau, kalau bisa saya minum kencingmu. Setan juga bisa. Ayo, kayak gitu. Bikin. Isi aja. Tes. Ya elah, mujizat apa sih Ucok? Nah, sekarang kau bikin coba kayak begitu, bisa ndak? Besok tunjukkan videonya. Siapa lu nyuruh gua? Lu aja ditanya kan? kita nggak bisa jawab. Ngapain? Luka tempe lu. Terserah lu. Terserah kamu. Luka tempe. Cemen apanya sih? Baru ngangkat gituan aja. Ayo. Rehat gua tuh udah bangkitin 100 orang mati, lu masih ngangkat 4 orang. Kan lucu banget ya. Kamu orang udah bangkitin tunjukkan, ayo sini tunjukkan. Orang udah menjelikan mata orang buta, nih masih ngangkat anak kecil. Aduh, mujizat apa sih? Lu nggak malu lu? Lu nggak malu lu punya mujizat begitu? Lu pakai babuan nama Tuhan, pakai bikin mujizat. Lu ngangkat 4 orang lu bikin mujizat. Waduh.
Kamu cuma ngaku-ngaku doang nggak malu. Kamu cuma ngaku-ngaku doang nggak malu. Kita berdoa udah ngeliat malaikat, bukan Kamu ngeliat cuma 4 ngaku-ngaku orang doang. anak Buktikan kecil. saja, buktikan. Ditanya Yesus suku apa aja lu nggak tahu. Oh, cemen. Kamu yang nol. Cemen. Masa ngangkat 4 orang? Kacau udah. Oke, Ngangkat Bang. 4 orang pakai bawa nama Tuhan. Tuhan tuh pencipta langit, ngapain ngangkat anak kecil? Oke, Aduh, Bang. parah. Oke, Saya lanjutkan ya. Tadi satu dari persyaratan yang diajukan Cuma pendeta Gabrus bilang nggak ada bukti. yang diajukan oleh tidur. Ah, banyak ngomong kamu. pendeta Saifuddin Ibrahim. Udah Yang tinggal kedua. kalimat. Yang kedua, Dari Hongkong ngaco lo. yang kedua, Masa ngangkat anak kecil katanya mujizat? Aduh tuh. Ya udah bikin yang lebih hebat dari saya bikin. Saya Orang minum kencingmu reaksinya- kalau bisa. Saya minum kencingmu setahun kalau bisa. Tuh tantangan saya. yang kedua, Lihat Bonke udah Tenang bangkitin saya, yang berani, nak? 100 orang. Udah, Lihat Bonke udah nggak usah nunjukin yang besar, yang kecil aja nggak mampu. Saya minum kencingmu 1 tahun kalau bisa melakukan seperti saya. Ya, Dah, besok. itu mah bukan Besok mujizat, anu. itu namanya drama Korea. Oke, lanjut ah. Oke, Nih, yang kan udah kedua, bilang malam ini banyakan yang nggak jelas yang masuk. Oke, silakan. oke, yang kedua, makanya nggak usah gabrus lah jadi orang tuh kalau nggak ada bukti. Nabi Lu harus- ngangkat tempat orang bawa nama Tuhan. Loh, yang bawa nama Tuhan siapa? Saya nggak ada bawa nama Tuhan. Masa dia? Sekarang lu di sini mau bawa nama dukun apa bawa nama Tuhan? Bang Suki. Masa ngangkat tempat gimana, orang pakai gimana? teriak-teriak nama Tuhan? Gimana? Udah. Lu katanya Allah Diam Subhanahu wa dulu taala. udah. Ini ada orang ngomong diam dulu. Gimana? Oh, Bang Suki udah. Enggak ini enggak. Enggak Bang. Ya, Udah nggak ada gunanya katanya ngangkat 4 orang udah nggak penting. Oke, 70 orang lu angkat, ini 4 orang aja susah. Oke, lanjut lah nih. Maaf ya, Aduh, susah. Bang Suki ya. Maaf ya. Iya. Oke, biar nanti Bang Aristo aja lah. Oke. Udah tahu lah Bang Suki udah tahu. Persyaratan yang kedua, Kurang ngeri itu mujizatnya. Oke, lanjut. persyaratan yang kedua dari Saifuddin Ibrahim. Siapa yang Apa feedback lagi? ini? Bentar ya, saya itu dulu. Saya mute dulu. Oh, Bang Aditya ini. Oh, Bang Luga feedback. Oke. Persyaratan yang kedua, Nabi harus bernubuat. Abang punya nubuat apa? Masih ke-mute, Bang? Saya bermimpi, di dalam mimpi saya itu saya melihat pendebat muslim Dr. Sanihu Munir, dia Alah, kalah nyari debat togel dan aja jadi mimpi. Nah, udah. Itu mimpi saya. Nggak tahu, sekarang Sanihu Munir juga udah nggak jelas kan. Ya udah, salah satunya Oke, itu. ya. Terus saya juga bermimpi bernubuat ya. Mimpi itu kalau di dalam perjanjian lama, Nabi Daniel itu dapat mimpi, bro. Nabi Yusuf itu dapat mimpi. Jadi jangan kau jangan remehin mimpi. Mimpi dan penglihatan itu adalah pekerjaan dari nabi-nabi. Dapat penglihatan. Kami berdoa mendapat penglihatan. 2001 ngajarin mimpi. benar dia mengatakan mimpi, nanti surganya juga mimpi dia itu. Seperti itu. Oke, Iya kan? sekarang saya tanya, pernah nggak ustadzmu melihat malaikat? Jawab. Nggak pernah. Ya udah, kita sering lihat malaikat. Dalam mimpi kan, nanti surga juga mimpi. Kok dalam mimpi? Melihat itu penglihatan langsung. Pakai mimpi lagi lo. Kalau mimpi itu tidur, ini lihat langsung. Pernah nggak? Bentuknya seperti apa malaikatnya? Nanya lagi. Udahlah tidur ganti. Pakai nanya lagi bentuknya seperti apa. Pengemis lagi lo. Oke, lanjut Bung Aristo. Oke, yang ketiga harus bermujizat. Mujizat apa, Bang? Saya sering mendoakan orang yang sakit Ke situ sembuh. lagi. Udah nggak ada buktinya ditanya lagi. Sugi, kamu jangan kayak anak kecil. Kamu juga kan belum lihat. Kamu juga kan nggak pernah ketemu saya. Apalagi cuma kamu main di YouTube. Makanya kamu datang ke acara KKR, datang ketemuin saya. Baru kamu bisa buktikan. Ini kan kamu YouTube. Nggak bisa membuktikan. Jadi jangan kayak anak kecil ngomong kamu tuh udah tua.
gitu loh. Iya, Jangan terlalu itu sadis gitu lah. begini, itu tanda-tanda mujizat sangat banyak di Afrika. Di TB Joshua banyak mujizat, ya kan? Saya pun bikin mujizat. Buktinya saya berdoa Tuhan Yesus datang. Apa yang bilang kepada Anda itu Yesus, ya. Jangan-jangan Anda ditipu setan, ya. Penipu kamu itu. Pembohong kamu itu. Para malaikat datang, Gabriel datang. Ayo, mau apa lagi? Dalam mimpi. Itu aja lo bisa bikin lo ngeri, bro. Bisa nggak lo berdoa Tuhan Yesus datang? Hah? Bisa nggak lo berdoa malaikat datang? Itu malaikat itu ada tingginya. Itu yang pernah di kamar gua itu tingginya hampir 5 meter. Itu rambutnya emas. Pernah nggak ngeliat? Itu wajahnya ganteng banget. Pernah nggak? Giliran yang hancur-hancur paling lo sering lo lihat. Jangan lo ngomong, itu matanya seperti permata. Oh my god. Wow. Badannya seperti permata, jangan lo ngarang-ngarang. Pernah lihat kerudung nggak? Yang 4 wajah 4 muka. Tidak. Dan kalau itu penopang tatanya Tuhan. Apa? Enggak, kalau Bang Luga, kalau malaikatnya apa berambut emas tadi itu kan, kenapa enggak diminta beberapa helai gitu loh, lumayan kan? Wah, boleh juga tuh. Kan buat ganti uang Ini lagi. Lo nanyanya udah nggak ngerti apa-apa, pakai nanya mau bercanda lagi. Lu mending belajar dulu. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4. Nah, ini kayaknya Bang Luga nggak bisa jawab ini. Persyaratan yang diajukan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim. Apa? Nabi harus disaksikan oleh nabi-nabi lain. Bang Luga nabi siapa yang menyaksikan? Kan saya bilang, itu banyak pendua-pendua syafaat yang mendapat penglihatan tentang saya. Bukan cuma 1 orang, ada kalau saya hitung-hitung ada 10 orang yang mendapat penglihatan, yang mendapat mimpi, yang langsung berbicara, engkau adalah hambaku, aku memakai engkau, yang langsung Tuhan Yesus datang. Itu banyak, kalau saya hitung-hitung bisa lebih dari 10 orang. Itulah namanya bahwa seorang nabi itu, seorang yang menyampaikan suara Tuhan itu memang harus diteguhkan juga pendua-pendua yang lain. Misalnya Aristo, besok akan terjadi tsunami misalnya kan. Lalu orang lain harus juga menubuatkan hal yang sama. Saya dapat suara dari Tuhan, besok akan terjadi tsunami. Loh, kok sama? Lalu datang lagi, saya dapat mimpi nih, saya melihat Jakarta kena tsunami. Loh, aduh, inilah orang kamu tuh nggak pernah sekolah ya, makanya coba baca. Aristo coba baca Bilangan 12 ayat 6. Coba suruh baca nih si Aditya. Coba baca. Berapa? Bilangan 12 ayat 6. Coba baca. Coba disetel video ini kawannya Luka ini Bang Aristo. Gimana Pak? Kosong. Ini coba ini disetel kawannya Luka ini. Nanti. Bilangan 12 ayat 6 coba dibaca. Bilangan 12 ayat 6 coba dibaca dulu deh. Ntar saya dulu ya. Bilangan 12 ayat 6. Ayat 6. Coba. Ayat 6. Biar dia nggak sesat. Ntar strategi. Suruh si Aditya yang baca ya. Ya kamu baca firman Tuhan. Kalau kamu nolak firman Tuhan berarti kamu dari setan. Allahu Akbar. Coba baca. Baca yang kencang. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dalam mimpi. Terus apa masalahnya? Aku berbicara dengan dia di dalam apa? Mimpi. Nah itu kenapa lo ketawa? Ini konyol aja. Kok konyol? Firman Tuhan bilang konyol, masuk neraka lo. Kok konyol sih? Makanya kamu banyak sekolah, jangan banyakkan minum ciu. Setelah ya. Jangan minum ciu nih. Minum ciu nih sama si Sugi nih. Ini anak gue nih suka minum ciu nih. Udah.
Roh dengan penuh Roh Kudus. Banyak berita-berita tidak mengakui Tuhan orang penuh Roh Kudus dengan manik ada pada dia, roh yang ada pada saya. Silakan Bapak sebarkan nanti. Saya penuh Roh Kudus. Ya Tuhan, maju Ini lu gak? Terima kasih Tuhan Yesus. Loh, dia bilang terima kasih Bapak, apa yang salah? Kecuali dia berbahasa roh, dia bilang mari kita sewa lonte. Nah, itu salah. Coba lihat bahasanya dong. Wah, ini kacau nih memang. Kebanyakan sekolah di hutannya kayak begini nih. Tidak ada yang salah di situ. Nah, coba. Coba dengerin, dia nyanyi apa? Coba dia nyanyi apa itu? Dia menghujat Tuhan bukan? Si dukun santet si Sugi. Ternyata lo dukun santet lo. Dukun santet ngerangkap jadi YouTuber. Kacau dukun santet. Pakai ngisi tenaga dalam lagi. Sekarang gua tanya Aristo, boleh nggak ngisi tenaga dalam di Islam? Boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh. Wah, kacau. Nih ya. Gua cerita nih. Matiin dulu, udah. Matiin dulu. Nah, ini gue jawab ya tentang video itu ya. Begini. Ya. Bapak itu memang berbahasa roh. Memang kadang-kadang orang bermanifestasi itu memang bisa begini-begini, kejang-kejang. Tetapi yang perlu kita tahu kan isi hatinya. Apa isi hatinya? Apakah dia ingin menyewa lonte atau ingin merampok? Kan tidak. Dia mengatakan, Bapak terima kasih, engkau baik, Tuhan engkau dahsyat, engkau luar biasa. Kan nggak ada yang salah. Masa mengatakan Tuhan dahsyat dengan tangan-tangan begini? Oh, maksud lo Tuhan dahsyat pakai kepala tangan kan? Aduh, memang dasar nih dukun santet satu ini memang sekolah di hutan. Kan dikatakan Bapak terima kasih, kira laba syadda Bapak intinya kan bahasa yang bisa dimengerti kan dia ucapkan Bapak terima kasih. Berarti dia punya bapak. Nah, si Sugi ini punya bapak enggak? Woi, lu punya bapak enggak? Enggak, gua tanya lu punya bapak enggak? Dia kan mengatakan dia masih punya bapak. Lu punya bapak enggak? Udah. Enggak punya. Perut saya kaku. Kamu nggak usah maksain kamu ketawa Sugi. Ketawamu tuh nggak lucu Sugi. Aku udah dengerin kamu ketawa kamu itu ketawamu tuh biasa. Kamu menipu isi tenaga dalam. Lucu lu gak? Enggak. Lebih lucu kamu ngangkat 4 orang terus kamu teriak nama Tuhan. Aduh, si Sugi ini memang benar-benar gini aja deh Sugi. Gini, perdalam aja dukun santet. Ini ku tunjukkan keajaiban di Alkitab. Di dalam perjanjian lama, orang melihat Tuhan itu mati. Tapi di perjanjian baru, Tuhan melihat orang mati. Nah, itu ajaib itu. Lo namanya sesat. Lo baca Alkitab sepotong-sepotong. Lo kan buktinya iya kan. Di dalam kitab perjanjian bilang, lama siapa yang melihat Tuhan katanya akan mati. Ya, tapi di perjanjian baru Tuhan melihat manusia malah mati. Dia mati digebuk, ini gimana ceritanya? Itu lebih tapi kan Yesus kan sudah naik ke sorga. Kok lu bilang mati? Terus yang dikatakan jadi mayat itu siapa? Ucok, Yesus kan sudah naik ke sorga. Iya, tapi dia yang jadi mayat itu siapa? Yesus itu sudah jadi raja, Dodol. Udah jadi raja, duduk di sebelah kanan Allah sebagai raja. Kenapa lu masih bilang dia mati, Ucok? Berarti ilmu kebal lo pembohong, dasar dukun santet. Dukun santet. Padahal di dalam kitabnya sendiri Tuhannya jadi mayat loh. Kamu itu tukang santet. Kamu bilang Yesus mati, Yesus sudah naik ke sorga. Memang lo dasar tukang santet pembohong. Berarti kalau mati bangkit zombie dong.
Yesus itu sudah jadi raja di sorga. Dia bilang anak manusia sudah bertata di sebelah kanan Allah sebagai raja segala raja. Udin, lu perbanyak aja lagi deh pelet-pelet itu yang lu masukin itu ku ke angkat 6 orang, besok lu ngangkat 10 orang, tambahin lagi, kurang banyak yang lu angkat. Bisa aja saya lakukan, itu contoh kecil yang saya buktikan. Itu aja lu perdalam, lu gak usah main YouTube. Nah teman-temanku sekalian, terima kasih sudah menonton video di channel ini. Channel yang insya Allah akan terus menyuguhkan kebenaran, membenteng umat dari upaya-upaya permurtatan dari manusia-manusia sesat lagi menyesatkan tentunya. Oke, itu saja perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.